Halo guys, untuk video kali ini kita akan membahas komponen-komponen dari rem cakram. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kanvas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Rem cakram mobil memiliki radiasi panas yang lebih baik dan saat cakram terkena dengan air, maka proses keringnya terbilang cepat. Desain rem cakram juga sangatlah bagus. Setidaknya ada beberapa komponen rem cakram dan cara kerjanya yang perlu diketahui. Yang pertama, kaliper rem. Kaliper rem atau kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram pada mobil. Karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Kaliper juga sering disebut sebagai penopang kampas rem beserta piston brake. Kaliper rem akan bekerja dengan menggunakan tekanan hidrolik yang dihasilkan dari ubahan tekanan minyak rem yang masuk melalui selang atau kabel rem. Setidaknya ada dua tipe kaliper rem yang perlu diketahui, yaitu kaliper jenis floating dan fixed. Floating caliper adalah salah satu kaliper rem yang posisinya berada di bagian brake support caliper, dan tipe kaliper ini nantinya akan bergeser dan bergerak ke bagian kiri atau kanan. Pada kaliper floating, maka piston rem hanya tersedia untuk satu sisi saja. Pada saat piston mobil bergerak mendorong kampas rem cakram, maka sisi lainnya akan menjepit bagian kampas rem di sebelahnya. Fixed caliper adalah kaliper yang posisinya menyatu dengan brake support caliper, dan hal ini membuat kaliper tetap diam dan akan bekerja untuk menekan kampas rem, yaitu piston remnya saja. Yang kedua, terdapat kampas rem. Kampas rem atau brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Pastikan Anda memilih kampas rem yang dibuat oleh perusahaan ternama, sehingga Anda bisa mendapatkan kampas rem yang berkualitas dengan bahan bagus. Bahan pembuatan kampas rem berasal dari keramik, asbes, siter, dan semi metal. Pemilihan bahan kampas rem bisa menjadi bahan pertimbangan Anda dalam membeli kampas rem. Pada dasarnya, kerja dari kampas rem sangatlah berat, karena harus melakukan gaya gesek yang besar, dan kampas rem harus bisa menghentikan putaran piringan cakram secara optimal. Semakin mahal harga kampas rem biasanya akan memiliki harga yang semakin mahal, dan hal ini menjadi alasan utama mengapa kampas rem untuk mobil sport memiliki harga yang sangat tinggi. 3. Piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Piringan cakram akan berfungsi sebagai media yang akan menjepit atau ditekan oleh kampas rem, sehingga muncullah proses pengereman pada mobil. Bahan yang biasanya dipakai dalam piringan cakram yaitu besi cor. Ada beberapa piringan yang terbuat dari komposit matriks, keramik, atau komposit karbon, dan bahan ini biasanya dipakai untuk membuat piringan mobil mewah dengan kecepatan yang tinggi. Bahan komposit karbon dan keramik bisa melepaskan panas lebih cepat dibandingkan besi core. Ada dua tipe piringan cakram mobil yang populer di Indonesia sampai sekarang, yaitu solid disc dan ventilated disc. Solid disc adalah tipe yang bentuknya sangat solid dengan tingkat ketebalan yang tinggi dan terdapat lubang-lubang di sekitaran piringan. Namun untuk daya pengereman sangatlah bagus karena daya cakramnya sangat kuat. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung desain yang groove dan coakan. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda lebih rendah atau berhenti. 6. Seal piston. Seal piston adalah salah satu bagian piston yang terbuat dari minyak rem, sehingga memiliki sifat yang tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Seal piston dapat membantu menarik piston supaya kembali mundur saat proses pengereman. 7. Master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem, dan dari pistonlah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Ada dua tipe master cylinder yang populer di Indonesia, yaitu master cylinder tipe tandem dengan tipe tunggal.
Tipe tandem adalah master silinder yang memiliki dua outlet hose dan dua buah piston yang bisa memisahkan antara pengendalian roda belakang dengan roda bagian depan. Apabila salah satu piston tidak bekerja dengan baik, maka piston yang satunya akan tetap melakukan proses pengereman, sehingga akan aman dipakai. Tipe tunggal adalah master silinder yang hanya membawa satu outlet hose dan satu piston saja. Satu bagian ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengendalikan keempat roda dengan baik. Secara keamanan, tipe tunggal memang kurang, karena saat terjadinya kerusakan dan kondisi yang memburuk, maka sistem pengereman akan sangat terganggu. Selanjutnya, reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master silinder. Pada bagian tabungnya juga sudah terpasang sebuah sensor untuk mendeteksi tingkat ketinggian volume minyak rem. 9. Brake fluid. Dalam kondisi yang normal, maka volume dari minyak rem harusnya tidak akan berkurang, dan saat berkurang berarti ada komponen kebocoran. Minyak rem juga tidak akan memiliki kinerja yang optimal apabila kondisinya sudah kotor. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Hal ini akan membuat kampas rem menjepit bagian piringan cakram. Minyak rem memang terbagi menjadi beberapa spesifikasi berdasarkan dari titik didih setiap tipe yang diperjelas dengan adanya standarisasi pada bagian kemasan yang bertuliskan atau ditandakan dengan dot 3 dan dot 4. Para pemilik mobil pasti harus memperhatikan spesifikasi dari minyak rem yang akan dipakai dalam mobil sehingga proses pengereman akan bekerja dengan baik dan tepat. 10. Booster rem. Booster rem adalah komponen rem cakram yang terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian intake manifold. Booster rem berfungsi sebagai asis yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pada pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Booster rem juga bisa melipat gandakan energi pengereman pada saat pengendara melakukan proses pengereman. Hal ini membuat pengendara tidak membutuhkan tenaga yang besar dalam proses pengereman. Pengemudi akan merasa ringan saat menginjak pedal rem dengan adanya bantuan dari komponen booster rem. 11. Selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram, karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. Dan yang terakhir, pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Pada umumnya, pedal rem dibuat dengan lengan atau tuas yang panjang dan gunanya untuk menyesuaikan kebutuhan pengereman pada pengemudi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.